Halo, aku Munzi dan aku sahabatmu. Arkeolog. Terima kasih atas bantuanmu, Munzi. Aku pasti bisa dapat nilai bagus di kelas berkebunku. Aku yakin akan dapat nilai A. Tidak masalah, karena aku suka berkebun. Ya ampun, apa? Munzi! Tunggu, kau mau kemana? Munzi, kau baik-baik saja. Lihat ini. Ada yang menggambar sesuatu. Kau tahu, aku pernah lihat gambar seperti ini. Di buku arkeologi. Arke apa? Arkeolog adalah orang yang mencari benda-benda dari masa lalu. Mereka bisa temukan barang-barang seperti vas dan sendok. Tapi kadang mereka temukan gambar di dalam gua, seperti ini. Ini dari masa lalu. Iya, digambar oleh nenek moyang kita. Kita temukan penemuan arkeologi kita sendiri. Sungguh. Lihat. Hanya beberapa lagi di sini. Tapi gelap sekali, aku tak bisa melihatnya. Tunggu, aku tahu di mana ada cahaya. Tunggu di sini. Tinggi. Tinggi! Menarik. Aku penasaran dia mau kemana. Dan menurutmu kenapa dia bawa lentera itu? Kau awasi dia. Aku akan ambil lentera lagi untuk jaga-jaga. Aku tahu, ini pencarian harta karun. Ayo. Di bawah sini. 1, 2, 3, 4. Lewat mana yang paling tepat? Lewat sini. Seperti ini kakak hidupan mereka dulu. Sepertinya mereka bekerja keras. Tapi mereka juga bersenang-senang. Mereka benar-benar suka menari. Sepertinya kau seharusnya pilih terowongan lainnya, Hopsy. Kembali saja kalau mau. Aku suka yang ini. Jangan bersuara. Kau dengar itu? Bagaimana kalau itu nenek moyang kita? Mungkin mereka masih tinggal di dalam gua ini. Kalau begitu, itu akan jadi penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah dunia ini. Maafkan kami karena telah mengganggu. Kami hanya ingin perkenalkan diri. Oh, itu mereka. Hooray! Itu mereka. Kami ingin membantu kalian. Tunjukkan di mana harta karunnya. Kenapa kau teriak-teriak? Kita tak butuh mereka. Sepertinya mereka tidak ingin menyapa. Anak-anak itu pasti sudah menemukannya. Mereka harus berbagi. Sisakan untuk kami. Baiklah. Di mana harta karunnya? Hilang? Kembalikan. Ay dapat semua ini. Ya ampun, sudah lama sekali aku tidak lihat ini. Waktu masih kecil, aku mencoba gambar yang kulihat bagaimana orang-orang bekerja dan bermain dan bersenang-senang. Semuanya. Apa yang kalian temukan adalah sejarah bergambar kota kita. Dan begitulah bagaimana Munzi dan Wibi dapat penghargaan karena temukan gambar-gambar masa kecil Tuan Diggins yang terlupakan. Siapa tahu harta karun apalagi yang menunggu untuk ditemukan? Kami terjatuh. Kau dengar itu?
Itu pede. Yang kau dengar itu petir. Tapi, mana hujannya? Ya, mana? Hah? Hei! Lebih baik kau lari. Kau tak seharusnya bermain di sini. Bagus sekali. Jangan kembali lagi. Dasar pengganggu kecil. Hah? Lihat. Tidak ada orang. Ayo bersenang-senang. Aha! Sebelah sini. Ayo, Munzi. Lari! Ayo. Upsi dan Popsi. Hai semua. Apa aku boleh minta tanda tangan kalian? Mohon. Kalian pahlawanku. Hah? Apa? Pahlawan? Iya, pahlawanku. Aku punya foto sebagai buktinya. Kami. Ya, Ini. lihat ini. Dan ini. Foto yang bagus. Kita selamatkan mereka. Kalian selamatkan mereka. Dan itu alasan kalian pahlawanku. Ya, dia benar. Kita pahlawan. Itu kita pahlawan. Kalian begitu berani dan kuat. Kalian peduli anak-anak. Kalian contoh bagi seluruh hutan. Aku penggemar berat kalian. Baiklah. Apapun Anda penggemar terberatku. Terima kasih. Menurutmu aku bisa jadi muridmu? Go! Kami tidak merekrut sekarang. Oh, ayolah. Aku bisa belajar banyak dari kalian. Cuma pikir, kita bisa jadi tim. Ya, tim seperti apa? Apa ada masalah? Jangan takut. Para pahlawan datang menolong. Wah, terima kasih. Lihat itu. Wow, terima kasih Upsi. Dengan senang hati, aku hidup untuk membantu orang lain. Ini Upsi dan Foxy. Mereka pahlawanku. Hei, waktunya pergi. Pertama kita singkirkan pengganggu kecil itu. Ikuti aku. Pahlawanku. Aku sangat lelah. Menjadi murid itu berat. Foto-foto itu tak akan jadi sendiri. Aku terlalu lelah. Kita jadi pahlawan untuk hari ini. Benar sekali. Kita yang paling berani. Ya. Kita pahlawan terhebat sepanjang masa. Mereka berbuat banyak kebaikan hari ini. Mereka orang-orang hebat. Membosankan. Ya, tidak menyenangkan. Popsi. Popsi. Di sini rupanya. Untung saja aku menemukanmu. Kesini semuanya. Ini Popsi dan Popsi. Pahlawan kita. Ayo teman-teman. Wow, menjadi pahlawan itu susah. Benar. Tapi itu sepanjang. Sejak hari itu, Upsi dan Pupsi selalu berusaha menolong orang lain. Mereka sadar menjadi pahlawan adalah tugas yang penting. Setelah beberapa waktu, mereka tak hanya terbiasa, tapi mereka mulai menyukainya. Munzi, bersiaplah untuk kekuatan hipnosis. Kau akan jatuh ke keadaan mental yang mistis. Jatuh ke dalam apa? Keadaan hipnotis. Kau seperti tidur tapi sebenarnya tidak. Santai saja. Sekarang tutup matamu. Napasin teratur. Angkat tanganmu. Angkat kakimu. Cepat lari. Au. Bukankah berbahaya berlari dengan mata tertutup? Apa kau sudah terhipnotis? Kakiku sakit. Apakah itu berarti aku dalam keadaan terhipnotis? Kenapa kau lakukan semua yang aku minta? Karena kau yang minta. Kau tidak terhipnotis. Munzi, kau mungkin kebal terhadap hipnosis. Tunggu. Aku bisa berlatih dengan Wibi dan Doti. Hei Doti, Wibi, kemarilah. Kesini. Lihat,
Mereka sudah terhipnotis. Halo, kalian akan duduk. Berdiri. Kenapa kau tiba-tiba memerintahku seperti ini? Kau pasti kebal terhadap hipnosis. Tidak apa-apa. Wibi, tutup matamu. Tapi kalau aku tutup mata, aku tak bisa lihat tingkah anehmu. Tidak ada yang aneh. Oke, aku akan menjadi ahli hipnotis paling terkenal sepanjang masa. Dan kenapa kau ingin begitu? Karena kalau sudah begitu, semua orang akan lakukan yang aku perintahkan. Oke, semoga berhasil. Tapi kami tidak ikut. Ahli, bagaimana kalau kita main bola saja? Ya, kita main itu saja. Tunggu, aku tahu ini bisa berhasil. Kau mulai mengantuk. Skip, kami suruh bilang kami tak mau main itu. Kenapa kau tidak hipnotis Muna atau lainnya saja? Ayo Munzi. Aku perintahkan kau. Kembali. Hey, kita harus mengerjai Skip. Dan setelah kita selesai dengannya, dia tak akan coba menyuruh-nyuruh kita lagi. 1, 2. Bagus sekali. 1, 2, 1, 2. Kalian akan namaku. Ini berhasil. Ya, aku ahli hipnotis sungguhan. Berbaringlah, Wibi. Jangan sekarang melayanglah ke udara. Baiklah, tetap melayang di sana. Munzi, jalan ke depan. Berjalanlah dalam lingkaran dan bernyanyi. La la la. Doti, Apakan sayapmu dan melompatlah? Sekarang, Mibi turun. menari. Bagus. Baiklah. Kalian tak lagi dalam pengaruh hipnosis. Hei kalian, Hentikan. Apa yang terjadi? Santai saja, teman-teman. Aku sudah keluarkan kalian dari keadaan mistis. Bangunlah. Hentikan. Kalian tak lagi di bawah kekuatanku. Main lomba tali atau lainnya. Kalian berhenti ikuti perintah dan jadi diri kalian. Kalian kembali jadi diri kalian. Munzi, semuanya. Oh, tolong berhenti terhipnotis dan kembalilah. Doti, semuanya berhenti terhipnotis. Oh, katakan sesuatu. Sesuatu. Berhenti. Aku tak mau jadi hipnotis terkenal sedunia. Aku cuma mau teman-temanku kembali. Aku tak percaya ini terjadi. Apa yang gak aku lakukan? Waktunya kau saja. Kami tak terhipnotis. Skip, maaf. Kami cuma bercanda denganmu. Oh, syukurlah. Munzi, aku lagi tidak benar-benar menghipnotis kalian. Oh, ya. Jadi apa yang kalian bertiga ingin lakukan? Aku akan lakukan yang kalian mau. Ternyata membuat orang lain melakukan yang kita mau tak seasyik yang dibayangkan. Bermain bersama jauh lebih menyenangkan daripada menyuruh-nyuruh mereka. Jadi Tuan Weber, apa kau sadar kalau aku sudah berlatih musik? Munzi, itu terdengar sangat indah. Kau punya bakat musik yang bagus. Kau memainkannya hampir sempurna. Kau bisa menjadi musisi hebat. Benarkah? Terima kasih Tuan Weber. Aku sudah lama sekali ingin belajar main seruling. Seruling? Tentu saja, aku suka. Aku suka mainkan semua lagu kesukaanku. Lihat dan dengarkan. Ya? Tidak buruk. Dan ceria. Tapi jujur saja, agak terlalu sederhana. Anda tulisan lagu seperti itu. Tapi dengan bakatmu, kau bisa mainkan musik klasik yang serius. Kau bisa menjadi seniman musik yang sesungguhnya. Tuan Weber bilang laguku terlalu sederhana. Ada ratusan yang seperti itu. Jadi aku tak akan memainkannya lagi. Aku menyukainya. Aku tak peduli kalau ada ribuan lagi. Mainkan untuk kami, sekali saja. Tapi bagaimana menurutmu tentang lagunya? Karena kalau kau suka, mainkan saja. Munzi, Apa ini? bukankah kita sepakat kau akan serius belajar musik? Kau benar Tuan Weber. Maaf, aku berjanji untuk lebih serius dalam bermusik. Aku tak mengerti. Aku sangat suka lagu yang dia mainkan. Kita semua suka. Musik seperti itu hanyalah omong kosong tak berguna. Seorang musisi sejati harus gunakan bakatnya untuk karya-karya penting. Jangan lupakan semua lagu-lagu populer yang remeh ini. Kita harus mulai segera. Aku akan perkenalkan musik yang luar biasa. Ini dia.
Aku ingin kau pelajari karya Agung ini. Judulnya Derita dan Kesabaran, dan ini akan mengubahmu. Musik ini menyedihkan. Aku rindu musik ceria. Munzi, ada apa? Kenapa kau tak mainkan Derita dan Aku Kesabaran? memainkannya sebentar. Tapi aku mulai rindu mainkan lagu kesukaanku. Kalau kau ingin benar-benar jadi hebat, kau tak boleh punya selera musik meragukan. Oleh karena itu, aku akan membimbingmu untuk tidak menyanyikan bakatmu. Ya, brilian. Alunkan terus kesepihan itu. Hiu. Munzi. Munzi. Halo. Dengan bakat besar datang tanggungjawab. Munzi. 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 Munzi, tunggu. Kenapa kau terus memaksa mainkan jenis musik yang salah? Aku tak yakin Tuan Weber. Aku suka. Tapi karena merusak bakatku. Aku. Bukankah kau masih ingin menjadi musisi yang hebat? Entah apakah aku mau. Rasanya tidak sama lagi. Buat apa jadi musisi hebat kalau aku tak bisa memainkan musik yang aku inginkan. Munzi. Mencari sini. Mencari sini. Whoops. Aku cukup yakin ini bunga. Munzi. Hah? Dan aku cukup yakin ini seruling. Munzi, maafkan aku memberimu tekanan sebesar itu. Kau benar. Musik seharusnya dimainkan dengan senang. Baik itu lagu sederhana atau musik klasik membosankan. Mainkan apapun yang kau suka dan jangan pernah berhenti. Tuan Weber, ini untukmu. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti Munzi akan menciptakan karya musik yang penting dan serius. Tapi apapun yang dia tulis dan mainkan, itu akan berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Siapa di sana? Skip. Aku bukanlah Skip yang biasa. Aku detektif. Siapa? Detektif. Aku menyelidiki kejahatan. Tunggu. Maksudmu ada kejahatan di hutan ini? Skip? Belum ada apa-apa. Tapi aku awasi semuanya. Kalau kamu terjadi sesuatu. Skip, kenapa kau perhatikan aku seperti itu? Kau tak menuduhku penjahat, kan? Siapa saja bisa jadi penjahat. Kau benar. Tidak ada penjahat di hutan ini. Aku hanya sangat ingin jadi detektif hebat. Apakah itu permintaan yang terlalu berlebihan? Geografi. Wibi, maaf, aku melakukan ini untuk Skip. Dia akan punya kesesungguhan untuk dipecahkan. Baiklah, bahasa Inggris sudah selesai. Hari ini PR geografi, jadi lanjut matematika. Skip, cuma tembak. Seseorang di hutan telah lakukan kejahatan dan kau harus selidiki. Ayo. Wah. Hei semua, Ada apa, Wibi? jadi apa? Ada masalah. Ada banyak PR yang harus dikerjakan. Cuma itu. PR-nya susah. Semuanya baik-baik saja. Ya, aku selesaikan PR bahasa Inggrisku. Sekarang aku mengerjakan matematika. Dengar, Munzi, aku harus belajar. Kau semua tak kehilangan apa-apa. Tidak. Seperti buku-bukumu, mungkin. Apa ada bukumu yang dicuri? Misalnya, seperti buku geografimu. Semua bukuku di sini. Ini kejahatan nyata yang harus kau pecahkan. Ini benar-benar misteri. Lihat. Wah. Jadi apa yang hilang? Semua cat emasku menghilang.
Dan di mana terakhir kali kau lihat satu emas yang dimaksud? Di atas meja. Ini sangat berantakan. Seperti mereka sering mencari sesuatu. Tapi kenapa repot-repot mencari kalau catnya ada tepat di depan mata? Aneh. Jendelanya terbuka. Dan kalau pencurinya masuk lewat situ, tentu saja mereka pasti tinggalkan jejak kaki. Munzi, ini semua jejak kakimu. Tunggu, Munzi, lihat ini. Bagaimana menurutmu? Si penjahat pasti tinggalkan buku biografi ini. Yang berarti pemiliknya adalah pencurinya. Munzi, coba tebak. Kau tadi tanyakan tentang buku biografiku. Sekarang bukunya hilang. Apa kebetulan kau tertarik dengan seni? Ya, aku sangat suka menggambar. Dan di mana kau? Wibi? Tepatnya jam berapa? Setelah sarapan. Benar, di mana kau setelah sarapan? Mengerjakan PA. Kau yakin? Ya, tentu saja aku yakin. Skip, kenapa kau seperti ini? Apa buku geografi ini terlihat asing bagimu tuan? Ini punyaku. Tapi kenapa kau mau mencurinya? Skip, aku mencuri. Aku yang mencuri. Kau yang mencuri cat Monzi. Kaulah penjahatnya. Tidak mungkin. Skip, lebih baik tarik kembali kebohongan itu. Teman-teman nantikan. Tak satu pun dari kalian yang mencuri apapun. Bagaimana kau yakin? Oh, mungkin aku memang tahu. Oke. Seperti perasaan saja, kan? Tapi aku benar. Kau yang pertama kali laporkan kau bukunya dicuri. Dan aku menemukannya di bawah jendelamu. Dan tanahnya dipenuhi dengan jejak kakimu. Semua mulai masuk akal. Tahu rupanya. Apa maksudmu? Kejahatan ini dilakukan Munzi. Benar. Itu kejahatan nyata dan kau berhasil memecahkannya. Bisa tolong jelaskan sebenarnya yang sering terjadi di sini? Wibi, Munzi lah yang mencuri bukumu. Kenapa kau melakukan itu? Ya, kenapa? Geografi itu memusankan sekali. Dan catnya, kau mencuri dari dirimu sendiri. Kau mencuri keduanya? Kau benar. Bagus sekali. Skip. Kau pecahkan kasusnya seperti detektif sungguhan. Hooray! Munzi jelaskan bagaimana dia melakukan semuanya untuk memberi Skip kesempatan jadi detektif sejati seperti yang dia inginkan. Luar biasa. Lihat, aku punya kalung baru. Bagus sekali. Sangat indah. Semua manik-maniknya berhamburan. Oh tidak. Majalahmu jadi kusut semua. Jasar ceroboh. Kau takkan pernah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu anggun. Kau tak lebih dari orang gemuk dan susah bergerak. Jika kau kupu-kupu, mungkin kau tak bisa lepas landas. Cukup. Handi ka makan ini. Ada apa denganmu? Tenang saja. Aku sedang ngobrol sama kupu-kupu waktu topik berat badan muncul. Ternyata kupu-kupu tak bisa terbang kalau mereka terlalu gemuk. Terus kenapa? Hello? Apa mimpi kita? Terbang di atas hutan dengan sayap kupu-kupu baru kita yang indah saat semua orang menonton. Ingat, kau mau. Dan mereka semua memandang kita terbiam, terpesona, dan bertepuk tangan. Aku tahu. Dan akan bagus sekali. Itu intinya. Itu takkan pernah terjadi kalau kita tak turunkan berat badan. Kita tak bisa terus-terusan makan berlebihan. Atau kita takkan pernah bisa terbang. Itu menyebalkan. Pertama, kita berhenti makan berlebihan. Dan kemudian kita mulai berolahraga. Ulangi setelah aku. 1, 2. 1, 2. Ya ampun. Aku susah payah membuat bubur dan kau malah membuangnya. Kami sangat suka buburnya. Tuan Weber, itu terlempar secara tidak sengaja. Ya, kami makan terlalu cepat sampai terbang dari tangan kami. Karena kalian menyukainya, biar aku panaskan semangkuk lagi ya. Kau tahu, ini resep dari ibuku. Anggun. Daripada makan sampai belepotan. Kita seharusnya tidak kabur begitu saja dari Tuan Weber. Menurutku kita harus menjelaskan kenapa kita tak mau buburnya. Tapi kalau kita kasih tahu dia, nanti kejutan males kita. Ups. Halo? Apa kau baru saja jatuh dari langit? Langit? Bukan aku. Mau makan makanan berlama? Kami punya banyak. Ya, kue ini enak sekali.
Aku belum pernah mencicipi yang lebih enak. Kau juga kan? Kami punya banyak. Tidak apa-apa. Kami sedang tak makan makanan manis. Benar. Mulai sekarang kami hanya makan yang asam dan asin saja. Dan sekarang waktunya kami pergi. Apa Hupsi dan Pupsi benar-benar menolak makanan Benoto? Kita sudah lihat semuanya sekarang. Aneh sekali. Hei Munji, kau kejarlah mereka. Setidaknya bawakan mereka acar. Dan mungkin beberapa makanan juga. Bubur lagi. Mereka mau paksa kita makan banyak. Aku berharap bisa bertemu kalian berdua. Aku baru selesai potong rumput di sekitar Lugan. Dan robotnya segar dan menggiurkan. Aku harap kalian mau makan. Ini sudah mulai dingin. Dan aku bawakan kalian 100 toples besar acar dan beberapa lemon. Ada apa dengan kalian berdua? Kami sedang coba turunkan berat badan agar saat kami jadi kupu-kupu. Kami bisa terbang dengan anggun dan lalu. Kita tak mau ada yang tahu dulu. Kalian baik-baik saja. Tuan Dickens janji tak akan bocorkan rencana kejutan terbang para ulat. Yang lebih penting lagi, dia yakinkan mereka. Teman-teman, lihat. Ada berbagai macam kupu-kupu. Ada yang tinggi dan yang pendek. Yang kurus dan yang tidak terlalu kurus. Dan mereka semua bisa terbang dengan baik. Jadi Hupsi dan Popsi akhirnya makan bubur mereka. Bagaimana jika tentang peri ajaib? Duti, aku harus tulis cerita fiksi ilmiah. Jadi tak bisa tentang peri. Kau tahu kan? Bagaimana tentang anak tua yang jahat? Duti, kau memang tidak mengerti. Aku mencoba membantumu. Bukan aku yang duduk di sini selama 3 jam tanpa satu ide bagus pun. Mungkin aku memang bukan penulis. Aku tak bisa membuat cerita dari nol. Tapi bagaimana kalau hal keren terjadi pada kita di dunia nyata? Lalu aku bisa tuliskan tentang itu. Aku punya ide. Ayo Hotwibi bertemu dengan alien sungguhan. Kedengarannya sangat menyenangkan. Siapa itu? Picapisha pollen, Piers Billy Parapisha. Wibi, kau takkan percaya. Serbuk sari di bunga-bunga pajangku menghilang. Wow, tidak mungkin. Apa itu? Ada sesuatu yang sangat aneh ini luar biasa sedang terjadi. Sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kita harus sangat hati-hati. Ya ampun, siapa yang mutus serbuk sari sebanyak ini? Dan apa ini? Tanggal 5 Mei. Tahun 3070. Apa menurutmu ini seperti hari ulang tahun seseorang? Dengar, Duti, tanggal ini aneh. Tahun 3070 itu masih jauh di masa depan. Berani ini seharusnya tidak ada di sini. Pita pima metal pie pini pat's a birthday pizza. Pip Red Pista Pivlia Pollen, Pip Chapilla Pinka. PCP ketemu. PCP ketemu. PCP ketemu. Pihipire. PCP pam. Ini tidak mungkin. Pippa Puri! Pile, pie here! Apa ini benar-benar terjadi? Aku belum pernah tahu hal ini sebelumnya. Apa itu? Menurutmu mereka ramah? Aku tidak tahu. Ayo tanya mereka. Hei tunggu, Duti, hati-hati. Selamat pagi, alien-alien. Pimski, Pimu. Jangan mendekat. Senapandai si ini penuh. Mereka hanya perkenalkan diri. Namaku Doti, dan ini Bibi. Bahasa ini dikenali sebagai bahasa nenek moyang kami. Aku belajar bahasa ini di sekolah luar angkasa. Jadi kalian telah lama waktu. Dari tahun 3078. Kami datang untuk ambil serbuk sari saat kembali ke masa depan. Dan mungkin beberapa permen. Kalian punya serbuk sari terbaik dari semua era. Kami harap ini bisa selamatkan bunga-bunga awan yang sedang layu di masa kami. Dunia kami tertutup lautan yang luas, yang larukan serbuk sari kami yang lebih lemah begitu jatuh dari bunga-bunga. Dan bagaimana dengan kalian? Di mana kalian tinggal? Kami tinggal di atas awan, di mana kami berjalan terbalik. Lihat ini.
Bagaimana mungkin kau tidak jatuh? Latihan! Oh, itu Skip. Kepalanya copot. Biar ku ambil. Munzi, Maaf, Wibi. Ini semua salahku. Aku yang bujuk mereka. Aku ingin memberimu petualangan fiksi ilmiah keren yang bisa kau tulis. itu dia. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Pipa terima pipa kasih. Bibi mendapat juara pertama dalam kontes menulis cerita sahutan. Semua teman anehnya dari masa depan sangat senang untuknya. Munzi, lihat ini. Apa yang kalian lakukan? Anak-anak, batu-batu itu jatuh di kepalaku saat aku sedang tidur. Kami tidak sengaja, Lizzie. Maafkan kami. Kami sedang bermain. Kalian bermain hati-hati dengan Bugiman. Dia akan akhiri permainan lain kali. Siapa Bugiman? Apa dia bisa datang dan membuat kita berhenti main? Ayolah Munzi, aku bahkan belum pernah dengar soal Bugiman. Aku tidak tahu yang dia bicarakan. Ayo pergi. Waktunya kelas olahraga harian kita. Tunggu, ada yang tahu Munya kemana? Di mana dia? Oh tidak. Nenek, Jenderal. Kami dalam perjalanan kerja. Kami akan pulang larut. Skip! Lizzie benar. Hantu Bugiman itu nyata. Aku rasa dia datang dan membawa Munya pergi. Oh tidak. Ayo kembalikan beritahu Lizzie. Mana mereka? Kita sebaiknya cari tahu. Kami harus bertemu denganmu. Ini penting. Ayo apa? Maaf Lizzie, tapi aku punya masalah besar. Sepertinya hantu Bugiman mengambil boneka kesayanganku. Beritahu kami di mana dia tinggal agar kami bisa pergi dan mengambilnya. Aku sama sekali tak tahu di mana Bugiman tinggal. Anak-anak harus berkelakuan baik. Kembalilah Lizzie. Mereka takut dengan Bugiman. Hari ini jadi makin seru. Ayo manfaatkan ini. Baiklah. Dia sangat besar dan punya cakar dan gigi yang besar. Menakutkan. Aha, dan biru. Dan dia membawa mainan. Hah? Siapa yang bawa mainan? bercengeng. Kau tidak tahu. Hanya Bugiman yang mencuri mainan anak-anak. Berarti dia yang mengambil Munyaku. Katakan, bagaimana cara menemukannya? Aku bisa buat kesepakatan dengannya. Aku akan bilang padanya aku akan selalu jadi anak baik kalau dia mengembalikan Munya. Dia tidak peduli soal itu. Dia hanya mau permen. Aha, Dia suka permen. Tunggu dulu teman-teman. Bisakah setidaknya beritahu aku di mana dia tinggal? Baiklah, ini yang harus kau lakukan. Kalau kau mau Bugiman kembalikan mainanmu, kau harus berikan sesuatu yang dia inginkan. Tinggalkan saja semangkuk besar permen di bawah pohon di dalam dan tutupi dengan di daun. Besok paginya permen akan hilang, tapi mainanmu akan ada di tempatnya. Munzi, apa kau mau menginap? Hari sudah mulai gelap. Aku tak mau sendirian kau Bugiman datang. Aku tak mau bertemu langsung dengannya. Ayo lakukan itu. Ide yang bagus. Jadi kita tidak akan takut. Aku penasaran apakah daunnya terlalu besar. Mungkin dia tak bisa melihat permennya. Aku agak takut. Kalau dia sebesar itu, mungkin dia masih lapar dan makan kita. Munzi dan Skip, Kenapa kalian berdua belum tidur? syukurlah. Kami terlalu takut Bugiman sampai tak bisa Dan tidur. apa itu Bugiman? Dia monster yang mengambil mainan anak-anak. Dia datang dan mengambil Munyaku. Aku janji padamu tidak ada yang namanya Bugiman. Akulah yang mengambilnya. Aku ingin perbaiki telinganya sebelum lepas. Maaf sudah buat kalian takut. Tunggu sebentar. Kami baru saja tinggalkan semangkuk besar permen untuk Bugiman. Itu aneh. Wupsi dan Pupsi yang menyuruh kita melakukannya. Oh begitu. Saatnya memberi mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Begitu kan? Terima kasih sarapannya Nenek Eni. Aku sangat lega, kita tak perlu khawatirkan Bugiman. Bagus untuk kalian berdua. Sayang sekali tidak begitu untuk Wopsi dan Popsi. Kalau kalian terus tipu anak-anak ini, Aku akan ambil semua permen kalian. Tempat siapa? sepertinya Bugiman itu memang nyata.
Dan sejak saat itu, Munzi dan Skip tak perlu takut lagi pada boogeyman. Tapi Opsi dan Popsi, ya? Bagaimana ini? Tuan Dickens bilang kita harus cepat. Bunga malam tak akan menunggu kita. Monzi, ayo, kita harus pergi sekarang. Maaf, Skip. Semoga kita tak terlambat. Kita harus bergegas. Ayo. Tuan Dickens. Tuan Dickens. Kami di sini. Oh, hei, hanya apa? Kenapa kalian belum tidur? Pupsi dan Pupsi, kami tak bisa temukan Tuan Dickens. Oh, ya, dia baru saja pergi. Apa maksudmu? Kami di sini. Dia seharusnya menunggu kita. Kita terlambat. Dan sekarang kita tak akan pernah bisa melihat bunga malam. Tunggu, kalian tak lihat apa? Naga langit. Itu bunga istimewa. Dan hanya di malam hari. Munzi, kita harus temukan Tuan Dickens. Ayo Skip. Aku ingin lihat bunga itu. Bagaimana cara hidupkan benda ini? Hah? Apa itu? Ini kami. Kami ingin tahu apakah bunga ini sesuai dengan kehebohannya. Ya, dan bantu cari Tuan Dickens. Injakannya. Skip, belokkan keretanya. Ke kanan atau kiri? Aku tidak tahu. Pilih salah satu. Tolong kami. Tolong berhenti. Ingatkan aku untuk tidak naik denganmu lagi. Jadi di mana bunga malamnya? Aku tidak tahu. Sepertinya kita salah belok di bawah tanah. Kita harus kemana? Aku akan cari tahu. Itu dia. Aku melihatnya. Bunganya sudah mulai mekar. Di sana. Bertahanlah. Yay! Yay! Keluarkan aku. Skip. Bersiap. Ayo. Kita harus tepat jika ingin melihatnya. Tunggu aku, teman-teman. Apakah masih jauh? Apa kita akan sampai sebelum tengah malam? Kita pasti sampai. Terus jalan lurus. Hati-hati. Ya, sangkut. Ambil tangannya. Ayo bola mentega. Kau harus bisa. Di mana Upsi? Halo. Upsi. Ayo. Upsi. Keluarlah. Cepatlah. Halo? Kita tak punya waktu untuk ini. Kita harus pergi. Ayo dapat ini. Kita akan ketinggalan. Ayo. Upsi. Syukurlah. Cukup. Hati-hati dengan bandananya, oke? Ada apa dengan Skip? Ayo. Apa dia main-main lagi? Aku tak bisa menemukannya. Oh, Upsi. Sudah waktunya. Kita akan terlambat gara-gara kau. Hujan? Tidak mungkin. Tunggu. Bukan. Ini bukan hujan. Ini penyiram rumput. Terus lari, teman-teman. Jangan sepatuku. Aku baru saja membelinya. Aku harus pesan khusus untuk ukuran ini. Kau tahu kan kakiku bermasalah. Luar biasa. Wow. Kita berhasil. Kalian semua bisa sampai ke sini sendiri. Lihat itu. Kalian datang ke tepat waktu untuk menyaksikan keajaiban bunga malam. Munzi, Skip, Popsi, dan Popsi sepakat perjalanan menakutkan bawah tanah itu sepadan untuk bisa lihat bunga malam mekar. Kakak-dudul-didul-du. Aku penaritan baragu. Kakek kecil tak kenal. Hentikan. Kau bukan aktor. Cock-a-doodle-doodle-doo. Aku penari dan baragu. Kaki kecil tak kena sakit. Di pundakku ada sabit. Tangkap dia, M. Jago. Oh yeah. Cock-a-doodle-doodle-doo. Rubah jahat saatnya itu pergi. Terima kasih ayam jago pemberani.
Hebat, Skip! Pertunjukan hebat. Aktor hebat! Yang bagus, tapi aku bisa lebih bagus lagi. Apa kau sudah gila? Skippy doktor hebat! Kau cuma iri. Yes, Skip! Pertunjukan luar biasa. Mantap! Cucuku tersayang. Ayo beri Nana pelukan yang kencang. Astaga! Ya ampun. Cucuku bahkan tidak mengenali neneknya sendiri. Tidak. Jangan menangis. Aku janji semuanya baik-baik saja. Upsi kecilku langsung mengenaliku. Lalu dia lari dan pergi memetik buah beri untuk nenek. Dia anak yang sangat baik. Halo si kerudung merah. Halo serigala jahat. Kau mau pergi kemana? Aku mau kunjungi nenekku. Skip, Munzi. Perkenalkan, ini nenekku. Dia akan tinggal sementara. Halo. Halo semuanya. Tunggu dulu. Apakah tahu? Skip yang sering ku dengar kabarnya itu. Aktor berbakat yang penampilannya sangat memukau. Benar sekali. Dia yang paling keren yang pernah ada di atas panggung. Jangan kau dia. Ayolah. Aku bisa acting sedikit. Baiklah, kami tak akan mengganggumu lagi. Lanjut ke latihan dan kami akan menonton. Aku juga ingin kunjungi nenekmu yang tersayang. Bagaimana kalau kau lewat jalan ini? Dan aku lewat jalan yang satunya. Siapa yang akan berakting seperti itu? Aku pasti akan memainkannya dengan sangat berbeda. Ya. Dan apa yang akan kau lakukan? Kenapa tak kau tunjukkan saja pada kami? Ide bagus. Baiklah, seperti inilah harusnya kau lakukan. Aku juga. Ingin memunjukkan anakmu yang manis. Bagaimana kalau kamu lewat jalan itu, dan aku akan lewat yang ini? Kau milikku. Itu luar biasa. Bravo. Itu nenekku. Baiklah, ayo kita lanjut. Mendekatlah sedikit gadis manisku. Nenek. Betapa besar kuat dan berbulunya lenganmu. Untuk memelukmu dengan anak cucuku sayang. Nenek, gigi-gigi di mulutmu sangat tajam sekali. Untuk melahapmu dengan mudah sayangku. Kau Akan terasa rasa. luar biasa. Aku suka sekali. Oopsie. Bravo! Bravo! Serigalanya. Upsi. Yeah. Upsi. Kau genius. Saudaraku. Menurutku Pupsi harus ke pertunjukan kita berikutnya. Jadi, Dia serigalanya. tidak. Sang nenek. Dia memang pandai perankan anak-nenek. Upsi habiskan banyak waktu merenung bagaimana dia tak pernah sadar bakat hebat yang selama ini tepat di sampingnya.